Bab 2. Tidak kembali ke kota. Ketika Zhou yang mendengar Li Yuwei berbicara tentang perceraian lagi, suasana hatinya benar-benar berbeda. Dalam kehidupan sebelumnya, Li Yuwei mengatakan hal yang sama, dan dia langsung setuju dan pergi ke daerah itu keesokan harinya untuk mendapatkan surat keterangan pemutusan hubungan perkawinan. Setelah itu, dia meninggalkan Li Yuwei dan putrinya yang berusia 3 tahun Zhou Baur dan kembali ke kota. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa perpisahan ini akan berlangsung selamanya. Segera setelah dia kembali ke kota itu tahun itu, dia dipindahkan ke pangkalan rahasia sebagai teknisi untuk berpartisipasi dalam penelitian ilmiah, dan dia tinggal di sana selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, dia, seperti semua staf proyek, merahasiakan identitasnya dan memutuskan semua kontak dengan dunia luar. Selama periode inilah dia akhirnya menyadari apa yang ada dalam hatinya. Dia jatuh cinta pada gadis desa yang hanya memperhatikannya. Jadi ketika proyek itu benar-benar sukses, dia tidak sabar untuk meminta cuti dan pergi ke Brigade Babauli yang tempat dia dikirim untuk bekerja di pedesaan. Dia ingin menikahinya lagi. Namun, saat ia kembali lagi ke tempat yang dikenalnya, segalanya telah berubah dan yang menantinya hanyalah 2 kuburan sepi yang ditumbuhi rumput liar. Ternyata pada tahun kedua setelah perceraian mereka, keluarga Li mengalami bencana besar, yang secara langsung menyebabkan hilangnya nyawa ayah Li Yuwei dan 3 saudara lelakinya. Saudara keempat yang tersisa juga kehilangan kakinya dan menjadi cacat. Li Yuwei tiba-tiba berubah dari kesayangan keluarga menjadi tulang punggung keluarga. Dia tidak hanya harus bekerja di ladang, tetapi dia juga harus mengurus saudara laki-lakinya yang cacat dan 7 atau 8 anak dalam keluarganya. Yang lebih penting, karena ayah Li telah menyinggung seseorang saat dia menjadi sekretaris brigade, sekarang keluarga Li telah mengalami masa-masa sulit, balas dendam tidak dapat dihindari. Selain itu, meskipun Li Yuwei telah melahirkan seorang anak, dia tetaplah gadis tercantik di desa, sehingga dia sering diganggu oleh beberapa penjahat desa. Selama periode ini, Li Yuwei pergi ke Beijing untuk mencari Zhou Yang. Tetapi pada saat itu kedua tetua keluarga Zhou belum kembali ke kota, dan anak-anak dalam keluarga telah berpisah. Zhou Yang sendiri sedang mengerjakan proyek di gurun Gobi di barat laut. Li Yuwei pergi ke Beijing 2 kali tetapi tidak dapat menemukannya. Saat ini, Baur didiagnosis menderita penyakit serius dan membutuhkan sejumlah besar uang untuk pengobatan. Rentetan pukulan itu akhirnya menghancurkan Li Yuwei, sehingga dia bunuh diri dengan melompat ke sungai bersama putrinya 3 bulan sebelum Zhou yang kembali. Kematian tragis istri dan putrinya menjadi mimpi buruk yang tidak bisa dihilangkan Zhou yang sepanjang hidupnya. Dia membenci dirinya sendiri karena meninggalkan istri dan putrinya dan mengabaikan mereka selama lebih dari 3 tahun, yang akhirnya menyebabkan tragedi yang tidak dapat diubah. Dalam waktu yang cukup lama, dia mabuk sepanjang hari, hidup dalam keadaan linglung, dan bahkan mencoba bunuh diri 3 kali, tetapi selalu diselamatkan oleh keluarganya. Baru 3 tahun setelah kematian Li Yuwei, atasan lama Zhou yang secara pribadi datang ke rumahnya dan mengundangnya untuk kembali ke pangkalan untuk memimpin proyek penelitian ilmiah. Terinspirasi oleh perjuangan nasional, Zhou yang akhirnya mampu mengatasi rasa sakit karena kehilangan istri dan putrinya. Namun selama sisa hidupnya, selama lebih dari 40 tahun, Zhou yang tidak pernah menyentuh seorang wanita pun lagi. Dia memfokuskan seluruh energinya pada penelitian ilmiah dan akhirnya tumbuh menjadi seorang sarjana nasional yang tak tertandingi yang mencakup banyak bidang. Namun, tidak peduli seberapa besar prestasinya, hati Zhou yang tertutup dan menyakitkan. Ia takkan pernah melupakan wanita yang tergila-gila padanya. Ia pun takkan bisa melupakan gadis cantik yang sehalus batu giok yang halus. Jangan pergi. Baiklah. Aku akan pergi ke daerah itu bersamamu besok. Apa yang kau katakan? Li Yuwei mengira dia salah dengar dan tertegun sejenak. Dia menatap Zhou yang dengan bodohnya sambil mulut sedikit terbuka. Zhou yang menenangkan ekspresinya yang gembira, lalu berkata-kata demi kata, "Jika kamu tidak menceraikanku, aku tidak akan kembali ke kota ini." Ah!
Beberapa saudara ipar yang berdiri di sana menatap Zhou Yang dengan kaget, dan tangan mereka yang terkepal perlahan mengendur. Mereka sungguh tidak menyangka saudara iparnya akan berkata demikian. Tahukah kau, anak ini hampir menjadi gila karena ingin kembali ke kota. Sekarang kesempatan itu ada di depannya. Bagaimana mungkin dia menyerah? Mungkinkah dia takut dipukuli? Rupanya Liu Wei juga memikirkan hal ini. Dia menghela napas panjang dan berkata, "Aku tahu kau ingin kembali ke kota. Bahkan jika kau tinggal bersamaku, aku tidak bisa menjaga hatimu tetap bersamaku. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan saudara-saudaraku mengalahkanmu." Melihat gadis yang begitu perhatian, lembut dan baik hati, Zhou yang tak kuasa menahan diri untuk mengutuk dirinya sendiri karena telah menjadi bajingan. Dia meninggalkannya hanya untuk mendapat kesempatan kembali ke kota. Betapa bodohnya dia di kehidupan sebelumnya. Pada saat ini, Baur juga berlari ke arah mereka berdua, menarik celana panjang Zhou Yang, dan berkata dengan suara bayi, "Ayah, jangan pergi, jangan tinggalkan Baur." Mendengar suara lembut putrinya, hati Zhou yang terluka lagi. Dia menahan rasa tidak nyaman di tubuhnya dan mengangkat Baur dengan susah payah. Dia mula-mula mencium wajah kecil lembutnya, lalu berkata dengan tegas, "Ayah tidak akan pergi. Dia tidak akan pergi." Baur segera berkata dengan gembira, Bu, ayah tidak akan pergi. Kalau kamu pergi, jangan hibur Baoer. Kalau tidak dia akan semakin sedih di kemudian hari." Liu Wei mengira Zhou yang mengatakan ini dengan sengaja untuk membujuk putrinya dan tidak benar-benar ingin tinggal di sini. Zhou yang tahu bahwa istrinya tidak akan percaya apapun yang dikatakannya sekarang. Lagi pula, kembali ke kota adalah keinginannya yang paling kuat selama bertahun-tahun, dan dia tidak akan menyerah begitu saja hanya karena dipukuli. Jika Anda ingin istri Anda percaya bahwa Anda benar-benar tidak berniat kembali ke kota itu, Anda harus mengambil tindakan nyata. Memikirkan hal ini, Zhou yang menyerahkan Baur kepada Liu Wei, lalu berbalik dan berjalan ke ruang dalam. Kemudian dia membuka sebuah koper kulit berwarna coklat di atas lemari mahoni besar dan mengeluarkan sebuah amplop yang dibungkus dalam beberapa lapis kain tahan air. Dia membawa amplop itu kembali ke ruang utama, lalu mengeluarkan isinya di depan Liu Wei dan beberapa saudara iparnya, lalu merobek-robeknya di depan mata mereka yang terkejut. "Kamu gila." Liu Wei adalah orang pertama yang bereaksi dan bergegas maju untuk menghentikannya. Dia tahu bahwa amplop itu berisi surat pengantar guru Zhou Yang dan perintah pemindahan kembali ke kota. Dengan ini, ditambah sertifikat brigat, Zhou Yang dapat kembali ke kota dengan lancar. Sekarang Zhou Yang telah merobek semua dokumen. Dia tidak bisa kembali ke kota bahkan jika dia mau. Memikirkan apa yang baru saja dikatakan Zhou Yang, Liu Wei bertanya dengan suara gemetar, apa yang baru saja kamu katakan itu benar, kamu tidak akan kembali ke kota." "Tidak ada jalan kembali," Zhou yang berkata dengan tegas. Wow, setelah mendapat jawaban positif, Liu Wei langsung memeluk putrinya dan menangis. Tidak seorang pun tahu bagaimana dia menjalani hari-hari terakhirnya. Setiap kali ia memikirkan kenyataan bahwa lelaki yang dicintainya akan meninggalkannya dan kembali ke kota besar, dan bahwa ia akan menikahi wanita lain dalam waktu dekat, hatinya terasa sakit seperti ditusuk pisau. Zhou yang melangkah maju dan memeluk Liu Wei, lalu berkata dengan lembut, "Maafkan aku telah bersalah padamu selama ini. Aku akan tinggal di sini dengan tenang mulai sekarang." Liu Wei menyeka air matanya dan berkata, "Kata-katamu sudah cukup. Aku tidak bisa menundamu." Zhou yang menunjuk potongan kertas di tanah dan berkata sambil tersenyum, "Sudah terlambat. Mari kita rekatkan mereka. Mungkin kita masih bisa menyatukannya." Saat dia berkata demikian, Liu Wei hendak menundukkan kepalanya untuk memunguti potongan-potongan kertas di tanah. Zhou yang menghentikannya dan berkata dengan serius, "Tidak perlu. Dibandingkan kembali ke kota, aku lebih peduli padamu dan putrimu. Jika harga kembali ke kota adalah meninggalkanmu dan Baur, maka lebih baik tidak kembali ke kota ini." Sebelum Liu Wei sempat berbicara,
Zhou yang menoleh ke arah saudara iparnya dan berkata, kakak laki-laki kedua, kakak laki-laki ketiga, kakak laki-laki keempat. Aku tahu bahwa selama ini aku berutang banyak pada Yue dan keluarga Li, dan aku juga membuat Yue sedih. Tetapi yakinlah, mulai sekarang aku akan menjalani kehidupan yang baik bersama Yue. Tolong beri aku kesempatan. Setelah mendengar kata-kata Zhou Yang, keempat prajurit besar dan hitam dari keluarga Li tiba-tiba menjadi bingung. Mereka kewalahan oleh perubahan Zhou Yang.